Halo teman-teman, di video ini saya akan membahas tentang ukuran penyebaran data dalam statistika. Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data tersebar dari nilai pusat, seperti mean atau median. Tujuan dari ukuran penyebaran data adalah untuk mengetahui variasi data, membandingkan konsistensi data, dan melengkapi informasi dari ukuran pemusatan seperti mean. Ada beberapa jenis ukuran penyebaran data, yaitu jangkauan antar kuartil, dan simpangan kuartil. Selain itu, ada juga simpangan rata-rata, ragam atau varians, dan simpangan baku. Jangkauan atau range adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam suatu data. Rumusnya, jangkauan sama dengan Xmax dikurang Xmin, di mana Xmax adalah nilai terbesar dan Xmin adalah nilai terkecil. Nilai terbesar adalah 49 dan nilai terkecil adalah 10. Maka jangkauan dihitung dengan cara 49 dikurangi 10 sehingga diperoleh hasil 39. Jangkauan antar kuartil adalah ukuran penyebaran yang menunjukkan lebar data bagian tengah, yaitu antara kuartil bawah atau Q1 dan kuartil atas atau Q3. Rumusnya adalah jangkauan antar kuartil sama dengan Q3 dikurang Q1, di mana Q3 adalah kuartil atas dan Q1 adalah kuartil bawah. Untuk contoh soal berikut, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan frekuensi kumulatif. Kemudian, setelah sudah menentukan frekuensi kumulatif, kita akan mencari nilai N/4 untuk menentukan posisi Q1. Karena N atau jumlah seluruh data adalah 20, maka N/4 adalah 5. Data kelima berada pada kelas 20 sampai 29. Kemudian kita masukkan ke rumus kuartil sehingga diperoleh Q1 sama dengan 23,5. Selanjutnya kita cari Q3 dengan rumus 3N/4 yaitu 15. Data ke-15 berada pada kelas 30 sampai 39. Selanjutnya kita cari Q3 dengan rumus 3N/4 yaitu 15. Data ke-15 berada pada kelas 30 sampai 39. Setelah dimasukkan ke dalam rumus, diperoleh Q3 sebesar 39,5. Jangkauan antar kuartil dihitung dengan mengurangkan Q3 dengan Q1. Jadi 39,5 dikurangi 23,5 sama dengan 16. Selanjutnya, simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan antar kuartil. Rumusnya, QD sama dengan setengah Q3 dikurang Q1, di mana Q3 merupakan kuartil atas dan Q1 adalah kuartil bawah. Untuk menentukan simpangan kuartil, kita hanya perlu membagi 16 dengan 2 sehingga diperoleh hasil 8. Simpangan rata-rata adalah rata-rata dari selisih setiap data terhadap nilai rata-rata. Rumusnya, jumlah dari hasil perkalian frekuensi dengan nilai mutlak selisih titik tengah dan rata-rata dibagi total frekuensi. Jadi nilai mutlak ini memastikan hasilnya selalu positif. Langkah pertama adalah mencari titik tengah atau XI dari setiap kelas, dengan cara menjumlahkan batas bawah dan batas atas lalu dibagi 2. Selanjutnya, kita hitung mean dengan menjumlahkan hasil FI kali XI, lalu dibagi dengan jumlah data. Hasil mean yang diperoleh adalah 31,5. Kemudian kita hitung selisih antara XI dengan mean, lalu diambil nilai mutlaknya agar tidak ada nilai negatif. Setelah itu, setiap selisih dikalikan dengan frekuensinya, kemudian dijumlahkan. Terakhir, hasil jumlah tersebut dibagi dengan jumlah data sehingga diperoleh simpangan rata-rata sebesar 8,6. Selanjutnya, ragam atau varians adalah rata-rata dari kuadrat selisih setiap data terhadap mean. Langkah pengerjaannya hampir sama, tetapi selisih antara XI dan mean dikuadratkan terlebih dahulu, kemudian dikalikan dengan frekuensi. Setelah dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah data, diperoleh nilai varians sebesar 101. Simpangan baku adalah akar dari varians, jadi kita ambil akar dari 101 sehingga diperoleh sekitar 10,05. Jadi ukuran penyebaran data membantu kita memahami seberapa besar variasi dalam suatu data. Semakin besar nilainya, berarti data semakin menyebar. Terima kasih.